Cara menjadi sehat, bijaksana, dan kaya. Untuk menjadi sehat, bijaksana, kaya, dan bermakna hidupnya di mata Allah, seseorang perlu menjalani kehidupan yang seimbang antara aspek spiritual, fisik, mental, dan sosial. Berikut adalah trik dan penjelasannya. 1. Sehat secara fisik dan mental. Jaga keseimbangan pola hidup. Konsumsi makanan halal dan bergizi sesuai anjuran Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan naasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibanu wala tatabi'u hutu wa atis saitaan. Inaulakum, aduum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, wahai manusia. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun mengenai suatu kaum yang terdiri dari Bani Sakif, Bani Amir bin Sasa'ah, Khuza'ah dan Bani Mutli. Mereka mengharamkan menurut kemauan mereka sendiri memakan beberapa jenis binatang seperti bahirah yaitu unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak kelima itu jantan. Lalu dibelah telinganya. Dan wasilah yaitu domba yang beranak 2 ekor, 1 jantan dan 1 betina. Lalu anak yang jantan tidak boleh dimakan dan harus diserahkan kepada berhala. Padahal Allah tidak mengharamkan memakan jenis binatang itu. Bahkan telah menjelaskan apa-apa yang diharamkan memakannya dalam firman-Nya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, dan hewan yang mati tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan juga bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Itu adalah suatu kefasikan. Al-Maidah, ayat 3. Segala sesuatu selain dari yang tersebut dalam ayat ini boleh dimakan. Sedangkan bahirah dan wasilah tidak tersebut di dalam ayat itu. Memang ada beberapa ulama berpendapat bahwa di samping yang tersebut dalam ayat itu, ada lagi yang diharamkan memakannya berdasarkan hadis Rasulullah SAW seperti makan binatang yang bertaring tajam atau bercakar kuat. Allah menyuruh manusia makan makanan yang baik yang terdapat di bumi, yaitu planet yang dikenal sebagai tempat tinggal makhluk hidup seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lainnya. Sedang makanan yang diharamkan oleh beberapa kabilah yang ditetapkan menurut kemauan dan peraturan yang mereka buat sendiri halal dimakan, karena Allah tidak mengharamkan makanan itu. Allah hanya mengharamkan beberapa macam makanan tertentu sebagaimana tersebut dalam ayat 3 surah Al-Maidah dan dalam ayat 173 surah Al-Baqarah ini. Selain dari yang diharamkan Allah dan selain yang tersebut dalam hadis sesuai dengan pendapat sebagian ulama adalah halal, boleh dimakan. Kabilah-kabilah itu hanya mengharamkan beberapa jenis tanaman dan binatang berdasarkan hukum yang mereka tetapkan dengan mengikuti tradisi yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Dan karena memperturutkan hawa nafsu dan kemauan setan belaka. Janganlah kaum muslimin mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Sumber, Kemenak, Go. Rutin berolahraga agar tubuh tetap bugar dan mampu menjalankan ibadah dengan optimal. Tidur yang cukup. Sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan untuk tidak begadang tanpa alasan penting. Hindari hal yang merusak. Jauhi makanan haram, rokok, dan kebiasaan buruk lainnya yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental. Latih pikiran dengan zikir dan tafakur untuk menjaga kesehatan mental. 2. Bijaksana, hikmah. Tingkatkan ilmu pengetahuan. Perbanyak membaca, belajar, dan memahami Al-Quran serta hadits. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim.
Pelajari ilmu dunia dan akhirat agar mampu menjalani kehidupan dengan bijak. Amalkan ilmu. Bijaksana bukan hanya tentang memiliki ilmu, tetapi juga mengaplikasikannya dengan akhlak yang mulia. Tunjukkan kebijaksanaan dalam keputusan sehari-hari dengan selalu mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya menurut syariat Islam. 3. Kaya yang berkah. Usaha halal dan beretika. Cari rezeki melalui usaha yang halal. Karena keberkahan ada pada rezeki yang bersumber dari kejujuran dan usaha yang benar. Quran Surat Al-Baqarah 267. Selalu ingat bahwa kekayaan adalah amanah. Gunakan harta untuk kebaikan, seperti bersedekah, membantu sesama, dan mendukung dakwah. Syukur dan qanaah. Bersyukur atas apa yang dimiliki dan hidup sederhana. Rasulullah SAW bersabda, kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hindari sikap serakah dan selalu yakin bahwa rezeki telah diatur oleh Allah. 4. Bermakna di mata Allah. Ikhlas dalam beramal. Lakukan segala sesuatu dengan niat ikhlas karena Allah. Semua ibadah, amal baik, dan pekerjaan harus dilakukan semata-mata untuk mencari ridanya. Quran Surat Al-Bayyinah 5. Wa ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lahud dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yutus zakata, wa zalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus benar. Mereka terpecah belah seperti itu padahal mereka dalam kitab-kitab mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga diperintah agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar, agama Islam. Keikhlasan dalam beribadah dengan memurnikan niat demi mencari ridha Allah dan menjauhkan diri dari kemusyrikan adalah salah satu syarat diterimanya ibadah. Karena adanya perpecahan di kalangan mereka, maka pada ayat ini dengan nada mencerca Allah menegaskan bahwa mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembahnya. Perintah yang ditujukan kepada mereka adalah untuk kebaikan dunia dan agama mereka, dan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mereka juga diperintahkan untuk mengikhlaskan diri lahir dan batin dalam beribadah kepada Allah dan membersihkan amal perbuatan dari syirik sebagaimana agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang menjauhkan dirinya dari kekufuran kaumnya kepada agama tauhid dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ikhlas adalah salah satu dari dua syarat diterimanya amal, dan itu merupakan pekerjaan hati. Sedang yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Allah berfirman, kemudian kami wahyukan kepadamu, Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. An-Nahl ayat 123. Firman-Nya yang lain, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus dan Muslim. Ali Imran ayat 67. Mendirikan salat dalam ayat ini maksudnya adalah mengerjakannya terus-menerus setiap waktu dengan memusatkan jiwa kepada kebesaran Allah, untuk membiasakan diri tunduk kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan mengeluarkan zakat yaitu membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Al-Quranul Karim. Keterangan ayat di atas tentang keikhlasan beribadah, menjauhkan diri dari syirik, mendirikan salat, dan mengeluarkan zakat, adalah maksud dari agama yang lurus yang tersebut dalam kitab-kitab suci lainnya. Sumber, kemenak.go.id. Perbanyak ibadah dan zikir. Jaga salat 5 waktu. Perbanyak amalan sunnah. Dan jadikan zikir sebagai kebiasaan sehari-hari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tingkatkan kualitas ibadah dengan khusyuk dan memahami makna setiap doa yang dipanjatkan. Bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Jadilah pribadi yang membantu orang lain, baik dengan ilmu, tenaga, maupun harta. Kesimpulan, dengan menjaga kesehatan, meningkatkan ilmu, mencari rezeki yang halal, dan berbuat baik dengan niat ikhlas karena Allah, hidup akan menjadi bermakna di dunia dan akhirat. Selalu mohon petunjuk dan keberkahan dari Allah melalui doa, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan lindungilah kami dari siksa neraka. QS Al-Baqarah 201.
Semoga kita semua dimampukan untuk menjalani kehidupan yang sehat, bijaksana, kaya berkah, dan bermakna di mata Allah. Amin.